Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Ramadhani, NIM 2024 1010116 dari kelas Sistem Basis Data B akan menyampaikan hasil dari pengerjaan tugas modul 6, yaitu fungsi agregat. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu count. Di sini, untuk soal nomor pertama, yaitu menjelaskan fungsi query 1 sampai 2 dan query 4 sampai 5. Di sini untuk query baris 1 sampai 2 ini menampilkan semua kolom dari tabel employees. Sedangkan baris 4 sampai 5 ini menampilkan jumlah baris yang ada pada tabel employee yang dialiaskan ke dalam kolom banyak employee. Selanjutnya soal nomor 2 menjelaskan query baris 7 sampai 8 dan 10 sampai 11. Baris 7 sampai 8 ini menampilkan kolom country dari tabel employee. Sedangkan untuk baris 10 sampai 11 ini menampilkan jumlah baris pada kolom country dari tabel employees yang dialiaskan ke dalam kolom banyak negara asal. Selanjutnya, untuk nomor 4, menjelaskan fungsi query 13-14 dan 16-17. Jadi pada baris 13-14 ini, kita menampilkan kolom country dengan menuliskan data bernilai ganda itu satu kali saja dari tabel employee. Sedangkan untuk line 16-17 di sini berfungsi untuk menampilkan jumlah dari data yang unik. Jadi mengambil satu data yang bernilai ganda. Misalnya ada data yang duplicate, itu nanti akan dihitung satu saja dari kolom country pada tabel employees. Selanjutnya, untuk nomor 4 adalah menjelaskan pengertian fungsi agregat dan apa perbedaan fungsi agregat count dengan getDiff. Jadi, untuk pengertian fungsi agregat sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan data menggunakan perintah SQL. Lalu untuk perbedaan count dan getDiff, count ini berfungsi untuk menghitung jumlah baris data yang diinginkan. Lalu untuk getDiff ini berfungsi untuk menghasilkan data dari selisih tanggal dan waktu yang diinginkan. Selanjutnya menampilkan banyaknya produk berjenis beverage dengan harga lebih dari $5. Jadi query-nya select count yang dialiaskan ke dalam kolom jumlah beverage lebih dari 5 dari tabel produk where kategori ID-nya itu 1 dan unit price-nya itu 5. Jadi beverage ini memiliki kategori ID 1 dan unit price-nya lebih dari 5 sehingga output-nya akan seperti ini. Saya menampilkan banyaknya customer yang telah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika salah satu customer yang dilayani berkali-kali cukup dihitung satu customer. Ya, di sini menggunakan distinct ya. Jadi select count distinct ship name dialiaskan dalam customer Janet from tabel order where employee ID-nya ini 3. Jadi Janet Leverling ini memiliki employee ID 3, sehingga output-nya ada 63. Lalu menampilkan untuk soal nomor 7, menampilkan banyak pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau French. Untuk query-nya select count bintang yang dialiaskan dalam pengiriman tujuan Germany atau French from order O. Ini O ini variabel untuk tabel order, lalu di-join dengan shipper on ship via sama dengan shipper ID where
company name-nya itu sama dengan Federal Shipping, dan ship country-nya itu Germany atau French. Jadi nanti output-nya 49. Selanjutnya kita akan membahas minimum dan maksimum. Nah, untuk soal nomor 1, menjelaskan query 1, 2, 4, 5, dan 7, 8. Jadi query 1, 2 ini menampilkan kolom unit price dari tabel produk. Sedangkan untuk baris 4, 5 ini menampilkan nilai minimum dari kolom unit price yang dialiaskan ke dalam kolom harga termurah dari tabel produk. Lalu untuk query 78 ini menampilkan nilai maksimum dari kolom unit price yang dialiaskan dalam harga termahal dari tabel produk. Selanjutnya untuk soal nomor 2 menampilkan usia employee termuda dan tertua asal USA. Untuk query-nya seperti ini, dan nanti akan memunculkan output usia termuda dan tertua. Selanjutnya menampilkan harga produk termahal yang pernah dibeli oleh Customer Island Trading. Di sini untuk query-nya select maksimum dari unit price yang dialaskan dalam harga produk termahal dari produk, dari tabel products, lalu di-join order details, dan di-join lagi ke order, lalu di-join ke customer, dan di sini where company ini I like Island Trading. Sini outputnya adalah 55. Selanjutnya untuk soal nomor 4 menampilkan selisih terlama dalam hari antara tanggal pemesanan dengan tanggal pengapalan dari order yang dilayani oleh Michael Suyama. Jadi untuk query-nya select maksimum dari extract day karena di sini diminta hari, from each ship date, order date dialiaskan dalam selisih terlama, kolom selisih terlama, lalu dari tabel order di mana employee ID-nya 6. Jadi di sini Michael Suyama ini memiliki employee ID 6. Hasilnya untuk nomor 5, menampilkan selisih harga barang termahal dan termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Jadi untuk query-nya akan seperti ini, select minimum dari unit price yang dialiaskan dalam tabel harga kolom harga termurah, lalu maksimum unit price di sini dialiaskan dalam harga termahal, dan selisih ini kan merupakan pengurangan dari harga termahal dikurangi harga termurah. Jadi query-nya seperti ini, lalu di-join tabel suppliers ID dengan tabel lalu di-join tabel produk dengan tabel suppliers, where company name-nya itu Exotic Liquids. Jadi nanti output-nya harga termurah akan dimunculkan, lalu harga termahal dan selisih keduanya. Jadi selisihnya 19 dikurangi 10, 9. Selanjutnya menampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapal oleh Speedy Express. Jadi di sini select dari unit price, maksimum dari unit price, dialiaskan dalam harga termahal, lalu minimum unit price, harga termurah, dan di sini rata-rata harga termurah dan termahal itu perhitungannya kan harga termahal ditambah harga termurah, lalu dibagi dengan 2, lalu dimasukkan ke dalam kolom rata-rata harga termurah dan termahal. Lalu tabel produk, order detail, dan shipper ini di-join where company name-nya itu Speedy Express. Jadi nanti akan seperti ini. Jadi rata-rata dari 263,5 dan 2,5 ini adalah 133. Selanjutnya kita membahas sum dan average. Di sini untuk soal nomor 1, soal mengisi query 1, 2, 4, 5, dan 7, 8. Untuk 1, 2 ini menampilkan kolom unit price dari tabel produk. Sedangkan untuk baris 4, 5 menampilkan jumlah dari nilai dalam
tabel kolom unit price dari tabel products. Selanjutnya untuk baris 78 ini menampilkan rata-rata dari nilai kolom unit price pada tabel products. Lalu untuk soal nomor 2 menampilkan rata-rata masa kerja employee dari USA. Untuk query-nya, di sini select average age now, hire date, dialiaskan dalam kolom rata-rata masa kerja. From employees, where country-nya itu sama dengan USA. Jadi di sini rata-rata kerja employee dari USA itu 28 tahun 4 bulan. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 menampilkan banyaknya unit barang yang telah dijual oleh employee Michael Suyama. Untuk query-nya, select count order ID as barang yang dijual Michael Suyama di sini kolomnya, lalu from tabel order dan employee ID-nya Suyama ini 6. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, menampilkan total nilai pembelian oleh customer Mayumis. Untuk query-nya, select sum dari unit price dikalikan kuantitas, karena untuk mencari total nilai pembelian ini kan perlu perkalian dari unit price dan kuantitas. Lalu dialiaskan ke dalam kolom total pembelian Mayumi. Dari tabel order details yang divariabelkan dalam OD. Lalu tabel P dan tabel product dan supplier ini dijoin, di mana company name-nya itu I like Mayumi, Welka dari Mayumi di awal dan di akhir. Jadi nanti output-nya akan seperti ini. Selanjutnya menampilkan rata-rata harga barang jenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Di sini select average unit price as rata-rata harga dari tabel produk, di mana kategori ID-nya 1 dan supplier ID-nya 3. Jadi beverage ini masuk ke dalam kategori ID 1 dan Grandma Kelly's Homestead ini masuk ke dalam kategori supplier ID 3. Dan di sini hasilnya 0 karena tidak ada yang sesuai dengan kondisi tadi. Selanjutnya menampilkan rata-rata tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Jadi untuk query-nya select average age, ship date, dan order date, order date di dalam kolom rata-rata masa tunggu from order dari tabel order di mana ship country-nya itu Brazil. Jadi nanti output-nya akan seperti ini, rata-rata tunggunya itu sekitar 8 hari sekian. Lalu untuk nomor 7 menampilkan rata-rata standar deviasi pada harga barang bertipe condiments. Untuk query-nya, select average unit price as rata-rata, lalu STDDAV pop unit price, ini untuk mencari standar deviasi dari kolom unit price dan dari tabel produk, where kategori ID-nya itu 2. Jadi di sini kondimen ini memiliki kategori ID 2. Untuk output-nya kan seperti ini, rata-ratanya 22,85 sekian dan standar deviasinya 9,93 sekian. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang select into. Untuk soal nomor 1 menjelaskan perbedaan fungsi query 1 sampai 3 dengan 5 sampai 8. Untuk query 1 sampai 3 ini menampilkan semua kolom dari tabel employee di mana country dari tabel di mana country-nya itu USA. Untuk baris 5 sampai 8 ini menampilkan dia itu memilih data dari satu tabel dan dimasukkan ke dalam tabel baru yaitu employee USA dari tabel employee di mana country-nya itu USA. Selanjutnya untuk soal nomor 2 menampilkan isi tabel employee USA.
Query-nya seperti ini, select bintang into employee USA from employees, di mana where country-nya itu USA, lalu di run. Jika sudah successful, kita select bintang from tabel baru tadi, yaitu employee USA. Untuk output-nya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk nomor 3, membuat query untuk memasukkan employee dari UK ke tabel employee UK. Untuk query-nya, saya benda into employee UK from employees, where country-nya itu UK, lalu di run. Jika sudah successful, kita cek dengan select bintang from employee UK. Jadi di sini country-nya itu hanya UK. Selanjutnya, membuat query untuk masukkan semua order yang ditangani oleh employee di employee USA dalam order USA. Untuk query-nya, kita menggunakan join, select. Di sini menggunakan variabel O, bintang into order USA dari tabel order, selalu join employee dan order, di mana country-nya itu USA. Jika sudah successful, kita cek. Dan untuk ini kan seperti ini. Lainnya, untuk soal nomor 5, membuat query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Untuk query-nya hampir sama seperti yang di USA tadi. Jadi select bintang into order UK dari tabel order yang dijoin dengan tabel employee, di mana kunci itu sebenarnya UK. Jika sudah successful, kita cek dengan select bintang from order UK. Untuk waktunya akan seperti ini. Selanjutnya, soal nomor 6, membuat perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Untuk query-nya, oleh tabel order USA dan di add primary key order ID. Lalu, kita membuat primary key employee ID pada tabel employee USA dengan order tabel employee USA add primary key employee ID, dan selanjutnya membuat foreign key dengan order tabel order USA akan menambahkan constant employee ID dengan foreign key employee ID, reference-nya employee USA dan employee ID. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.